Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia. Pada hari ini akan saya sampaikan yaitu keluarga yang kuat. Ya, keluarga yang kuat itu mencegah penularan corona, ya, mencegah penularan dari wabah ini. Kita menjadi kuat. Kita berterima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini yaitu saya sampaikan keluarga yang kuat untuk mencegah penularan corona, ya. Yaitu bisa dilihat Al-Quran surat An-Nisa, yaitu Al-Quran surat yang keempat ayat ke-9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kita atau orang-orang tua yang sekarang ini ada di sini di media sosial atau di mana saja yang ada di seluruh dunia yang orang tua, ya, yang punya anak, kita harus khawatir anak-anak sekarang ini kehidupannya begitu bebas karena dengan adanya perkembangan teknologi. HP-nya Android, bisa digunakan apa saja, internet atau aplikasi-aplikasi yang lain. Itu membuat kehidupan sekarang ini tidak ada batasnya, bebas, nulis apa saja mesti muncul. Maka hari merdeka tanggal 16 malam 17 ini, malam 17 Agustus 2021, kita besok memperingati ke-76 tahun hari merdeka dari tahun 1945 sampai sekarang 2021. Itu 76 tahun kita telah merdeka. 76 tahun itu orang tua kalau sekarang. Kalau orang tua harusnya kita berusaha untuk memajukan. Harus seperti zaman dahulu. Zamannya Mojopahit, Gajah Mada mempersatukan Nusantara, kita mempersatukan Islam harusnya. Punya kekuatan. Dan orang yang mempersatukan Nusantara itu sakti mandraguna, pinter, ahli bela diri. Itu, ahli silat, ahli karate, ahli semua bela diri, harus dikuasai. Kalau perlu menguasai ilmu ginkang, mencelak bus. Maka kita sekarang itu harus menguasai ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan aplikasi apapun, ilmu apapun, kehidupan apapun kita harus kuasai. Sekarang kita tidak perlu menguasai ilmu-ilmu menghilang dan sebagainya, tidak perlu. Kita perlu menguasai ilmu teknologi zaman sekarang itu, ya. Maka kita harus bersemangat terus. Merdeka harus kita song-song, kita isi kemerdekaan dengan semangat dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang ini dikuasai oleh beberapa negara di dunia. Harus kita kuasai, kita menjadi lebih baik hidup kita, negara kita, masyarakat kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Caranya bagaimana? Harus menjadi orang pandai, harus menjadi orang yang semangat terus berjuang, mempunyai cita-cita tinggi bahwa kita bisa seperti negara lain. Jangan sampai lemah, malas, apatis, cuek terhadap negara ini, jangan. Dengan adanya wabah ini kita harus berusaha agar bagaimana kita sehat dulu, kemudian menciptakan kehidupan
di antara kita lebih baik. Ya. Islam itu sebenarnya mengajarkan untuk bersih, ya, untuk bersih. Menghadap Allah saja bersih, apalagi berbuat yang baik untuk kehidupan kita yang akan datang. Jamaah di sini, jamaah media sosial, maka kita sebagai keluarga yang kuat harus mempunyai ilmu pengetahuan teknologi dan kesehatan, olahraga, mepe awak tiap pagi jam 8, jam 9, jam 20, ya, olahraga. Kemudian di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ini, Al-Quran surat 66 ayat 6, orang yang artinya, hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kita itu harus kuat. Kita menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita, bagaimana kita harus kuat. Pemerintah itu sudah menjaga kita, maka kita dukung pemerintah itu dengan sebaik-baiknya apa keputusannya yang baik untuk negara ini, ya. Semua yang terjadi ini itu mungkin dari kelalaian-kelalaian yang ada di sekitar kita. Kita sendiri lalai, masyarakat kita lalai, pemerintahan mungkin lalai. Dengan adanya datangnya wabah ini lalai, kemungkinan itu. Kalau lalai mesti penyakit datang, maka kita jangan lalai menjaga kesehatan ini, terutama harus apa? Prokes, protokol kesehatan harus kita lakukan, ya. Maka kita harus hidup yang lebih baik untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang lemah, yang tidak sehat, loro-loroan, inggri-inggrian, jangan. Tapi jangan harus semangat. Bagaimana kita agar sehat, bagaimana, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan, silahkan. Saya akhiri untuk ini, nanti pertanyaan, session pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi saya jelaskan tentang apa? Tentang orang yang kafaro, orang yang kafir. Itu batinya. Bagaimana sebaiknya kita bersikap, kemudian kita menjadi mempunyai keluarga yang sehat, yang kuat, tidak lemah, karena ada wabah ini, mencegah penularan corona bagaimana. Silakan, ada yang menanyakan. Apa? Silakan tanya, ya. Oh, dereng. Ya, silakan. Oh, siapa yang menanyakan? Enteng-entengan nih, yang kamu nggak bisa tahu. Saya akan jawab sebisa saya. Apa? Tanda-tanda? Tertutup hatinya. Tandanya. Pertama tandanya tidak menerima kebenaran dari yang benar-benar benar, tidak sak beneri dewe. Yang benar-benar itu adalah agama, tidak menerima kebenaran, ya, nasihat kebenaran. Kebenaran bener ora sak beneri dewe, tapi benar, ada dalilnya. Dengan logika, dengan akal bisa dicerna. Yang kedua, bersikap sombong terhadap diri sendiri. Kalau dia itu lebih pandai, lebih pinter, maka dia tidak menerima apa yang diberitahukan orang lain. Dia sombong terhadap pengajaran atau pelajaran dari orang lain tentang agama Islam. Sombong, tidak mau menerima. Yang ketiga, tandanya adalah
dia menyembah selain Allah, tandanya menyembah patung, percaya kepada dukun, percaya kepada hal-hal yang mungkin tidak perlu terlalu dipercaya. Gaib itu ada, jin itu ada, tapi jangan terlalu percaya kepada jin, omongannya jin terus digugu, melakukan ini, melakukan itu. Nah itu tidak boleh. Melakukan itu harus ada dalilnya dari Allah, yaitu firman Allah Al-Quran, dari hadis Nabi, perkataan Nabi, diamnya Nabi, dan perbuatan Nabi. Ada 3 itu dilakukan oleh kita. Yang keempat, tandanya orang kafir itu adalah selalu tidak berbuat baik. Ya, tidak selalu berbuat baik, tapi berbuat baiknya dengan alasan-alasan uang, jabatan, tahta, wanita, dan harta. Perbuatannya, niatnya itu, kalau dia beriman, niatnya tulus ikhlas karena Allah. Tapi kalau dia kafir, tandanya itu perbuatannya itu arahnya adalah untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Ada 3 itu yang diinginkan. Jadi kalau orang beriman itu pasti tulus ikhlas, ya, tawakal kepada Allah. Kemudian yang kelima, berserah dirinya kepada selain Allah. Ya, berserah dirinya. Yang kelima, berserah dirinya selain Allah. Dia berserah diri kepada jin, kepada danyang, kepada hal-hal gaib yang dia percaya. Hal gaib itu jin itu, tidak Allah. Ya, dia tawakalnya berserah diri, minta tolongnya dan berserah dirinya kepada selain Allah. Musyrik mengakui, terima aja ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Hah? Apa? Bukan. Kalau kafir itu bukan seperti itu. Kafir itu tidak ibadah. Kalau sholat itu tidak kafir. Islam itu, Islam tulen, sholat 5 waktu. Apa? Silakan. Kenapa orang kafir tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik? Karena orang kafir itu tidak mau berpikir secara logika bagaimana benarnya, ora sak benere dhewe. Jadi